Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Masih semangat semuanya untuk belajar siang hari ini? Alhamdulillah, ya harus semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir di kelas ini ya, untuk melaksanakan satu kegiatan yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat itu Allah inginkan kita menjadi orang yang terbaik. Ya, nah, jadi kita yang hadir di sini, kita hadir di kelas ini, yang perlu kita pahamin adalah ini semua karena Allah. Ya, ayo, yang hadir kemari, ada yang naik beca, ada yang diantar ayahnya, ada diantar sama mamahnya, ya, bahkan ada yang naik sepeda atau bahkan ada yang jalan kaki. Ya, ini semua adalah atas kuasa Allah. Jadi kita bisa hadir di sini, duduk kita di kelas ini semuanya karena Allah. Allah inginkan kita menjadi orang yang terbaik. Ya, Allah inginkan kita menjadi orang yang pintar. Ya, makanya Allah mudahkan kita. Ada yang hari ini nggak hadir? Ada yang hari ini nggak hadir? Ya, kalau yang nggak hadir hari ini, ya berarti merugilah dia. Kenapa? Dia nggak dapat kesempatan. Ya, nggak dapat kesempatan dari Allah menjadi orang yang terbaik. Ya, kenapa? Dengan kita hadir di sini, kita belajar dengan baik dan kita bisa menambah ilmu pengetahuan yang baru. Ya, dengan ilmu itu kita bisa mencapai derajat yang paling tinggi. Ya, nah, jadi derajat orang yang berilmu itu derajatnya lebih daripada orang yang tidak ada ilmunya. Maka bersyukur sekali lagi dengan hadirnya kita di sini. Allah izinkan kita untuk datang ke sekolah ini dengan mudah. Artinya Allah ingin kita menjadi orang yang terbaik. Maka kita harus syukuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah ini? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini? Ya, Allah berikan kemudahan untuk hadir ke tempat ini. Ya, mudah. Ya, tadi biasanya hujan, ini nggak hujan. Ya, kemudian apalagi ada yang naik kereta diantar ayah sama mamahnya. Ini kan kemudahan dari Allah. Ya, maka kita harus mensyukurinya. Ya, bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya, ingat, Allah inginkan kita hadir di tempat ini. Ya, Allah inginkan agar kita mendapatkan ilmu. Nah, jadi cara kita mensyukurinya adalah dengan belajar dengan baik. Ya, ya. Jadi kalau nanti Ustadz jelaskan, maka dengarkan baik-baik. Itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Apa? Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah, kata Allah. Wah, ini anaknya. Ya, siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Ya, Allah tambah nikmatnya banyak. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar kepada nikmatku, maka Allah azab dengan azab yang sangat pedih. Nah, luar biasa. Ya, itu dia. Jadi cara kita mensyukuri nikmat itu adalah duduk di sini, dengarkan baik-baik ustadznya, apa yang disampaikan ustadznya nanti. Ya, apa yang kita pelajari hari ini. Maka dengarkan baik-baik sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya lagi. Mau ditambah sama Allah nikmatnya? Mau? Nah, mau ya. Allah tuh maha kuasa, maha pemberi nikmat. Ya, alhamdulillah. Baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasul. Berharap dengan selawat yang kita ucapkan akan menjadikan asbab dimasukkannya kita ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita harus banyak berselawat ya, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Ayo, siapa yang mau selawat? Kita selawat sama-sama ya. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ya kita yang berselawat hari ini didengarkan oleh baginda Rasulullah salawat kita dan disampaikan kepada baginda Rasulullah, dan nantinya ketika di padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai pelajaran kita hari ini ya Ustadz mau absen ya. Kita mau absen dulu. Anton Wijaya. Oh ya, ada Aprianti, ya Aprianti. Iya, Susilawati. Ada Agus Harimukti. Iya. Arman Maulana. Wah. Ahmad Rifai. Ada. Siapa nih? Irahamudin. Ada, ya. Ayu Lestari. Ya, Siti Fadilah. Ada. Hadiba Syakila. Ada. Dewi Rahma. Ada. Iya. Hadir semua ya hari ini ya. Ada yang nggak datang? Enggak, alhamdulillah ya. Jadi semuanya hari ini hadir ya. Oke, baik. Nah, pembelajaran kita hari ini ya masih di akidah akhlak ya. Pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang akhlak terpuji ya. Nah, akhlak terpuji. Ada yang tahu nggak akhlak terpuji itu apa? Ya, ada yang tahu akhlak terpuji? Oh, iya. Iya itu ya. Jadi kalau kita bukan dipuji orang ya, bukan dipuji orang. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik ya, dengan kelakuan kebaikan kita sehingga orang memuji kita. Nah, itu ya, misalnya apa? Menolong orang, rajin belajar, ya juga termasuk akhlak terpuji. Ya, dengarkan ustadznya mengajar, itu juga termasuk akhlak terpuji ya. Jadi kita pelajarin dulu. Nah, coba semuanya dengarkan dulu ya. Apa itu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya, akhlak yang bisa menyelamatkan si pelakunya. Nah, akhlak terpuji ini salah satunya apa? Jujur, ya, dapat dipercaya, penyabar. Apalagi tidak berbohong ya, sama tuh tadi jujur, ya, penyabar, tidak mudah marah, memaafkan orang, ya, tidak suka mengganggu orang. Nah, itu termasuk kepada akhlak terpuji ya. Pokoknya setiap perbuatan, akhlak terpuji itu adalah setiap perbuatan yang disenangi banyak orang ya. Yang disenangi banyak orang itu akhlak yang perbuatan yang menyelamatkan si pelakunya dari apa? Dari celaan ya. Jadi kita harus memiliki sifat-sifat yang terpuji sehingga orang ketika orang melihatnya, orang memuji kita. Oh, baik kali anak tuh nih, siapa namanya? Agus ya. Baik kali Agus tuh ya, suka nolong orang, iya kan? Suka nanti kalau ada kawan yang nggak jajan dia kasih, ada kawannya jalan dibonceng. Nah, itu kan baik, ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik dalam Islam. Ya, Islamnya sangat meninggikan akhlak. Nah, Islam juga diturunkan untuk kesempurnaan akhlak. Ya, jadi manusia ini diberikan akhlak yang baik. Makanya Islam diturunkan untuk agar menjadi akhlaknya terpuji. Nah, apa itu ya? Suka menolong, ya, tidak khianat, ya, jujur, tidak berbohong. Kalau kita Islam, kita harus seperti itu. Ada orang yang Islam tapi suka bohong, gitu. Maka harus kita perhatikan dulu. Berarti dia belum paham dengan belum kenal dengan Islamnya. Maka inilah kita belajar dengan baik ya. Apa saja sih dalil dalam Al-Qur'an itu tentang akhlak terpuji itu? Ya, di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ya. Ini ada satu. Kemudian dalil yang berikutnya
dalam surat Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena Allah itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ini salah satu dalil untuk kita berbuat atau berakhlak terpuji. Di sini dikatakan akhlak terpuji itu adalah adil. Ya, kita harus adil. Itu salah satu termasuk pada akhlak terpuji. Nah, apa saja nih? Tadi sudah kita bicara tentang dalilnya, ya, yang menjadi dalil tentang akhlak terpuji itu. Ya, kemudian contoh dan fenomena akhlak terpuji itu apa saja? Ya, yang pertama adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini termasuk pada akhlak terpuji. Ya, apa itu ikhlas? Ketika kita berbuat sesuatu tidak mengharap imbalan apa-apa. Ya, kita menolong orang, misalnya ada nenek-nenek yang mau nyebrang, ya, terus kita seberangkan nenek-neneknya. Ya, kita seberangkan, kita bantu nenek-nenek ini nyebrang. Nah, setelah sampai di seberang, kita nggak mengharapkan imbalan apa-apa, ya. Nah, jangan lihatnya, ada nenek-nenek tuh, aku seberangilah nanti dia dikasih duit. Nah, itu udah nggak ikhlas. Ya, jadi kita harus ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih. Ya, belajar. Nih, ada nggak yang tadi disuruh sekolah nggak mau sekolah? Aku mau sekolah, kalau jajanku 20.000, ada nggak? Nah, ya, jangan. Kalau disuruh sekolah tuh, sekolah, walaupun nggak ada jajannya, ya, itu namanya sifat terpuji. Tapi, aku nggak mau sekolah. Aku mau sekolah kalau jajan sekian. Kalau nggak ada sekian, aku nggak mau sekolah. Itu nggak boleh. Ya, itu tandanya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, Allah akan marah. Ya, kalau kita tidak ikhlas, maka Allah akan marah. Nah, kemudian apa lagi? Bersabar. Nah, bersabar ini termasuk dia akhlak yang terpuji, tidak mudah marah, ya, tidak mudah marah. Kalau diejek orang, diamin aja, ya. Ada orang ngejek, hitam, diam aja, ya. Nanti orang yang ngejek itu nanti akan dilaknat sama Allah, ya. Ada nggak yang ngejek kawannya, ya? Ada kawannya hitam, terus dibilang, jelek, ada nggak? Dengar, kalau kita mengejek orang, misalnya ada orangnya hitam, jelek, kita bilang jelek. Ya, jelek, berarti kita menghina ciptaan Allah. Ya, kita diciptakan sama Allah. Jadi kalau kita bilang jelek, berarti kita menghina ciptaan Allah. Tuh hati-hati. Ya, hati-hati kita, nggak boleh ngejek orang. Nah, kalau kita diejek orang, sabar. Ya, sabar. Allah tuh mau menguji kita. Ya, perbanyak sabar. Nggak ada ruginya orang yang sabar tuh, nggak ada ruginya. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar itu dekat sama Allah. Mau dekat nggak sama Allah? Mau nggak dekat sama Allah? Mau kan? Mau. Kuncinya sabar, ya. Jadi kalau ada orang yang ngejek, jelek, udah sabarin aja, ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Nah, atau diselawatin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, ya, wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kalau ada orang yang mengejek-ngejek, salawatin aja atau istighfarkan saja, ya. Jangan pernah kita mengejek orang. Kalau kita diejek orang terus kita balas dengan ejekan, berarti sama kita dengan orang yang mengejek itu, ya. Jadi kita harus bersabar. Kemudian bersyukur. Bersyukur. Bagaimana bersyukur itu? Ya, bersyukur tadi udah Ustaz jelaskan juga sedikit. Ya, bersyukur itu adalah sikap yang bermanfaat sebaik-baiknya, memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang dimiliki, baik sifat fisik maupun non fisik. Ya, tadi udah Ustaz jelaskan. Kita duduk di sini, hadir di sini itu karena Allah.
Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat yang banyak. Jajan tadi ada yang dikasih jajan banyak hari ini, itu nikmat daripada Allah dan kita harus syukurin. Ya, ada tadi nggak yang dikasih jajannya cuman mintanya 5.000 dikasih jajan 2.000, ada yang nangis nggak? Terus dibuang-buang duitnya. Itu nggak boleh. Itu tanda orang yang tidak bersyukur. Ya, maka kita harus menjadi insan yang bersyukur kalau kita mau disayang sama Allah. Ya, nah itu tadi. Tadi kita sudah pelajari perkara akhlak terpuji. Ya, jadi akhlak terpuji itu diantaranya adalah apa? Yang pertama, ikhlas, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal, ya, itu harus didasari dengan keikhlasan. Kita menolong orang, ya, termasuk kita belajar ini juga harus dengan ikhlas, tidak ada paksaan daripada orang lain. Ya, ketika kita ikhlas, maka Allah berikan, tambahkan nikmatnya. Ya, Allah berikan kemudahan. Kemudian apa lagi tadi? Penyabar. Ya, bersabar, senantiasa bersabar. Ya, sabar ini bisa juga dengan ya memaafkan orang lain, ya, tidak mudah marah-marah, ya, tidak suka mengganggu orang. Ini termasuk kategori sabar. Jadi kita harus memperbanyak bersabar. Kemudian apa tadi yang terakhir? Yang terakhir apa? Bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, jadi 3 hal itu salah satunya ya diantaranya untuk akhlak terpuji, dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Jadi pada pertemuan kali ini kita pakai 3 saja dulu. Ya, insyaallah nanti kita tambahkan. Nah, ya, jadi saya kira sampai di sini saja dulu pembahasan kita perkara akhlak terpuji. Insyaallah nanti di lain waktu kita lanjutkan, ya, masih di perkara akhlak terpuji. Nah, jadi Ustadz ingin di pertemuan kita kali ini yang perlu kita ingat, ya, yang perlu kita pahamin ada 3 tadi akhlak terpuji. Yang pembahasan kita apa saja tadi? Iya, ikhlas. Kemudian apa lagi? Sabar. Nah, lagi yang terakhir apa? Syukur. Ya, pintar ya. Jadi kita 3 poin. Yang pertama ikhlas, sabar, dan syukur. Oke, ini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya untuk kita semua, dan berharap kita mudah, ya, diberikan Allah kemudahan di dalam memahami apa yang kita pelajari hari ini, sehingga menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.